Stop membuang uang sia-sia. Ada beberapa tren gaya hidup yang sebenarnya cuma jebakan Batman. Video ini akan kasih tahu kalian mana yang harus dihindari. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi banyak orang, yaitu tren gaya hidup yang seringkali tidak kita sadari dapat menghambat kekayaan kita. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan pengaruh media sosial, banyak dari kita terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sehat. Kita seringkali merasa perlu mengikuti tren terbaru, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dan menghabiskan uang untuk pengalaman yang tidak selalu memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Mari kita eksplorasi beberapa kebiasaan yang mungkin perlu kita tinjau ulang, agar keuangan kita tetap terjaga, dan kita bisa mencapai tujuan finansial yang lebih baik. Pertama, mari kita bahas tentang kebiasaan nongkrong di kafe. Meskipun menikmati waktu di kafe bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk bersosialisasi dengan teman-teman, kita seringkali tidak menyadari berapa banyak uang yang kita habiskan untuk kopi, makanan ringan, atau bahkan makanan berat. 1 atau 2 kali mungkin tidak masalah. Tetapi jika kita melakukannya setiap minggu, pengeluaran kita bisa membengkak tanpa kita sadari. Mengurangi frekuensi kunjungan ke kafe dan mencoba membuat kopi di rumah bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, kita juga bisa mengundang teman-teman untuk berkumpul di rumah, di mana kita bisa menikmati waktu bersama tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Selanjutnya, kita sering terjebak dalam konsep fake minimalis. Banyak orang membeli barang baru dengan harapan terlihat lebih minimalis, padahal barang-barang lama masih berfungsi dengan baik. Misalnya, kita mungkin merasa perlu membeli gadget terbaru atau peralatan rumah tangga yang lebih modern, meskipun yang kita miliki saat ini masih berfungsi dengan baik. Alih-alih membeli barang baru, kita seharusnya lebih fokus pada fungsi dan kegunaan barang yang sudah kita miliki. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi limbah dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik. Minimalisme sejati bukan hanya tentang memiliki sedikit barang, tetapi tentang memiliki barang yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai setiap item yang kita miliki. Mencoba makanan dan minuman kekinian juga menjadi tren yang menggiurkan, tetapi seringkali dapat menguras dompet kita. Meskipun menyenangkan untuk mencoba makanan viral yang sedang tren di media sosial, kita perlu membatasi frekuensi mencoba hal-hal baru dan mempertimbangkan untuk membuat versi DIY di rumah. Ini tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan kreatif. Kita bisa mengundang teman-teman untuk memasak bersama atau mencoba resep baru, yang tidak hanya menghemat uang tetapi juga menciptakan kenangan yang berharga. Selain itu, dengan memasak di rumah, kita bisa lebih mengontrol bahan-bahan yang digunakan dan menjaga kesehatan kita. Berbicara tentang traveling, banyak orang kini berlibur bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga untuk membuat konten di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan, karena kita merasa perlu mengunjungi tempat-tempat mahal demi mendapatkan foto yang instagramable. Sebaiknya, kita fokus pada pengalaman yang berharga dan memilih destinasi yang sesuai dengan anggaran kita. Traveling tidak selalu harus mahal. Ada banyak tempat indah yang bisa kita kunjungi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, kita juga bisa mencari promo atau diskon untuk akomodasi dan transportasi, sehingga kita bisa menikmati liburan tanpa harus menguras dompet. Kebiasaan upgrade barang juga patut kita perhatikan. Terkadang, kita merasa perlu untuk mengganti barang hanya untuk terlihat lebih baik, padahal barang tersebut masih berfungsi dengan baik. Misalnya, kita mungkin merasa perlu untuk membeli smartphone terbaru meskipun smartphone lama kita masih bisa digunakan dengan baik. Prinsip, jika tidak rusak, jangan diperbaiki, bisa membantu kita menghindari pemborosan dan lebih memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Sebaiknya, kita fokus pada perawatan barang yang kita miliki agar bisa bertahan lebih lama, daripada terus-menerus membeli barang baru yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Media sosial seringkali menjadi pemicu keinginan untuk mengikuti tren terbaru, yang dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan. Kita perlu lebih bijak dalam memilih akun yang kita ikuti. Memilih yang memberikan inspirasi positif dan mengingat bahwa konten di media sosial tidak selalu mencerminkan kenyataan. Banyak orang yang hanya membagikan momen-momen terbaik dalam hidup mereka, sehingga kita seringkali merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Sebaiknya,
Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita miliki, tetapi oleh pengalaman dan hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Tren fast fashion juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dari kita merasa perlu membeli pakaian baru secara terus-menerus untuk mengikuti tren. Namun, fast fashion seringkali mengakibatkan pemborosan dan dampak negatif bagi lingkungan. Sebaiknya, kita fokus pada kualitas daripada kuantitas dan menerapkan metode one in, one out untuk mengontrol pembelian pakaian. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa setiap pakaian yang kita beli benar-benar kita butuhkan dan akan kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan untuk membeli pakaian second hand atau melakukan pertukaran pakaian dengan teman-teman yang tidak hanya menghemat uang tetapi juga mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, work-life balance yang seringkali diartikan dengan pengeluaran besar, seperti staycation atau makan di restoran mahal, perlu kita tinjau ulang. Kita bisa menikmati waktu berkualitas tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Cukup dengan melakukan aktivitas sederhana yang tetap menyenangkan. Misalnya, kita bisa menghabiskan waktu di taman, melakukan piknik, atau bahkan hanya menonton film di rumah. Hal ini tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga bisa memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman. Hype komunitas juga bisa menjadi jebakan. Bergabung dengan komunitas hobi memang baik untuk menambah jaringan, tetapi seringkali ada tekanan untuk membeli barang mahal. Kita perlu fokus pada kenyamanan pribadi dan menetapkan batasan anggaran agar tidak terjebak dalam pengeluaran yang tidak perlu. Kita bisa menikmati hobi kita tanpa harus mengeluarkan banyak uang, misalnya dengan mencari alternatif yang lebih terjangkau atau bahkan gratis. Ingatlah bahwa hobi seharusnya memberikan kebahagiaan, bukan beban finansial. Layanan berbasis langganan seperti Netflix dan Spotify memang memudahkan, tetapi tanpa kontrol, pengeluaran bisa membengkak. Evaluasi langganan secara berkala dan batasi penggunaan untuk memastikan kita tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak kita gunakan. Kita bisa mempertimbangkan untuk berbagi akun dengan teman atau keluarga, sehingga biaya bisa dibagi dan lebih terjangkau. Selain itu, kita juga bisa mencari alternatif gratis yang tersedia, seperti layanan streaming yang menawarkan konten berkualitas tanpa biaya. Program loyalitas dan cashback bisa mengundang belanja impulsif. Meskipun terlihat menguntungkan, kita harus tetap fokus pada kebutuhan dan menggunakan program ini hanya untuk barang yang sudah direncanakan agar tidak terjebak dalam pembelian yang tidak perlu. Kita perlu menyadari bahwa diskon atau cashback tidak selalu berarti kita harus membeli barang tersebut. Sebaiknya, kita hanya membeli barang yang benar-benar kita butuhkan dan sudah direncanakan sebelumnya. Terakhir, investasi di penampilan memang penting, tetapi pengeluaran untuk skincare, pakaian, dan alat olahraga bisa berlebihan. Kita sebaiknya memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip capsule wardrobe untuk menghindari pemborosan. Dengan memiliki beberapa item dasar yang bisa dipadu-padankan, kita bisa tampil stylish tanpa harus membeli banyak pakaian. Selain itu, kita juga bisa mencari produk skincare yang efektif dan terjangkau, serta mempertimbangkan untuk berolahraga di rumah daripada mengeluarkan uang untuk keanggotaan gym yang mahal. Dengan memahami dan mengelola tren-tren ini, kita dapat menghindari konsumerisme berlebihan dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Mari kita mulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan finansial yang lebih sehat. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita miliki, tetapi oleh pengalaman dan hubungan yang kita bangun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.